Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Today we will learn in chapter 2. It is about obligation or prohibition. Jadi di chapter 2 ini kita akan membahas tentang obligation, keharusan atau prohibition, yaitu larangan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, selesai. Apa yang ada di obligation atau prohibition ini? Mari kita lihat. Nah, obligation may be described as pressure on a person to do something or not to do something. Jadi obligation ini bisa dideskripsikan sebagai untuk menekan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, you must always wash your hands. Kamu harus selalu mencuci tanganmu. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi ini terkait dengan COVID-19. Ini ada beberapa contoh yang harus kita lakukan saat ini. You must always wash your hands. Kamu harus selalu mencuci tanganmu. Kemudian, you must keep distance. Kamu harus menjaga jarak. And then, you must not touch your face. Kamu tidak boleh menyentuh muka atau hindari menyentuh muka. Ini contoh dari must not, jadi larangan. Yang keempat, you mustn't shake hand. Must not bisa disingkat seperti itu, mustn't. You mustn't shake hands. Kamu tidak seharusnya berjabat tangan atau hindari berjabat tangan. Nah, ini keterangannya. Must. Yang pertama ada must. Must artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan jika tidak akan ada konsekuensinya. Jadi must ini sifatnya wajib, yaitu jika tidak dikerjakan ada konsekuensinya. Rumusnya ada subject plus must plus verb 1. Nah, yang kedua ada subject plus must be plus adjective or noun or adverb. Jadi yang pertama ada rumusnya, ada subject I, you, they, he, she, it, ya. Lalu ditambah must, kemudian ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Atau yang kedua, subject must be, kemudian diikuti dengan adjective, kata sifat atau noun, kata benda, dan adverb, keterangan. Nah, yang kedua ada must not atau larangan, sama dengan prohibition ya. Untuk membentuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah must. Untuk membentuk kalimat tanya, kita letakkan must di depan kalimat. Contoh, Robert must wear his OSIS uniform on Monday. Robert harus memakai seragam OSIS pada hari Senin. Ini contoh yang must tadi ya. You must not put on sandal during the school hours. Kamu tidak seharusnya menaruh sandal selama jam pelajaran. Jadi jika tidak dikerjakan akan mendapat sanksi dari sekolah. They must not be noisy in the classroom. Mereka tidak seharusnya ramai di dalam kelas. Nah, ini contoh kalimat tanya. Must we obey the school rules? Haruskah kita mematuhi peraturan sekolah? Ya, harus ya. Yes, we must. Oke, thank you for your nice attention. Jika ada materi yang kurang dipahami, bisa bertanya ya.